Peran penting pemuda hari ini jangan apatis terhadap politik. Kalau perlu kita terjun ke politik untuk membenahi sistem. Tapi gimana nih melihat bahwa banyaknya orang yang sebenarnya nggak suka kalau anak muda itu masuk ke dunia politik. Ntar kalau dia makin naik posisi saya tergeser gitu kan. Banyak yang seperti itu gitu. Ketika tidak digaungkan di dalam pemerintahan, di dalam struktural, ya itu juga kemungkinan besar juga nggak akan mungkin bisa terrealisasikan. Nah, anak muda ini itu bicara terkait masa depan menurut gue. Halo kawan muda, kembali lagi di Rumah Indonesia Maju bersama saya Josephine Lorraine. Dan hari ini teman-teman kita sudah kedatangan salah satu tamu spesial. Sebenarnya gak spesial-spesial banget sih, karena gue sering ketemu beliau gitu ya. Aduh, jadi di sini sudah ada seorang komisaris dari warga muda, yaitu ada Kakak Giovanni Helmi. Halo Kak Giovanni Helmi. Halo Kakak Pine. Apa kabar Kakak Giovanni Helmi? Alhamdulillah baik. Kakak Pine baik? Baik dong, pastinya. Gimana nih Kak, lagi sibuk apa belakangan ini? Lagi sibuk bekerja ya. Bekerja apa tuh kalau boleh tahu tuh? Ya, saya akhir-akhir ini lagi bekerja menjadi budak salah satu instansi. Oh gitu. Dan selainnya juga ya berkecimpung di warga muda, kegiatan-kegiatan warga muda, pengabdian dan lain sebagainya gitu sih. Oke. Nah kalau boleh tahu, mungkin belum banyak teman-teman yang tahu nih. Warga muda tuh sebenarnya apa sih Kak? Warga muda ini salah satu komunitas, bisa dibilang komunitas, organisasi yang isinya anak-anak muda dari seluruh Indonesia. Cuman kita base-nya di Jakarta. Yang kita ini fokus dalam isu-isu terkait kepemudaan, bonus demografi, politik anak muda, dan hal-hal tentang kesejahteraan anak muda dan lain sebagainya sih gitu. Lebih garis besarnya lebih ke bagaimana kita bisa membicarakan anak muda secara luas. Waduh, berat ya kayaknya ya. Karena kalau kita bicara anak muda ini kan bukan generasi yang cuman 1-2 orang gitu, bukan cuman 1-2% bahkan. Tapi ini kita populasinya mungkin sekarang bisa dicatat 56% gitu ya, bahwa benar-benar anak muda zaman sekarang ini banyak banget gitu, bahkan setengahnya di Indonesia ini gitu, lebih dari setengahnya gitu. Nah, gimana nih ngurus warga muda? Apakah gampang atau sulit-sulit gampang atau gimana nih? Ngurus warga muda ini sebenarnya bisa dikatakan gampang dan ya gampang-gampang susah lah, karena kan bicara kepemudaan khususnya di Indonesia ini kan sangat kompleks ya, apalagi kebutuhan anak muda hari ini banyak banget nih. Ada yang pengen A, ada yang pengen B, ada yang lebih condongnya ke hobi, ada yang lebih condongnya ke politik, lebih condongnya ke terkait hal-hal mental health dan lain sebagainya gitu-gitu. Cuman ya so far hari ini ya alhamdulillah warga muda punya kegiatan yang insya Allah bisa mengakomodir kebutuhan-kebutuhan anak muda di Jakarta khususnya ya. Oke. Nah kalau boleh tahu, awal terbentuknya warga muda nih karena keresahan apa sih sebenarnya, atau karena tiba-tiba iseng aja nih bikin warga muda? Jadi warga muda ini terbentuk sekitar tahun 2018 ya pada saat itu ya. Jadi ya warga muda ini kan didirikan oleh salah satu senior saya namanya Wildansa dan Patriot Muslim pada saat itu, yang ya mungkin beliau ini punya keresahan ya, kenapa kok anak muda hari ini belum terakomodir, kebutuhannya belum banyak diberikan kesempatan, terus juga ruang-ruang anak muda hari ini juga masih kurang kayak gitu. Makanya pada saat itu ya mungkin dari celutukan iseng kali ya, kita bikin komunitas lah yuk, namanya warga muda. Nah, akhirnya terbentuklah warga muda sampai hari ini alhamdulillah. Oke. Nah kalau misalnya warga muda sendiri ngelihat nih, mungkin kan dari tadi nih populasinya sudah banyak, anak-anak mudanya dan sebagainya macamnya. Kita juga tahu lah,
masalah terberat hari ini di anak muda itu adalah mental health issue. Benar sih. Dimana apa-apa itu sedikit anak muda pasti mental health issue. Benar. Aduh gue capek nih gak pengen kerja. Kenapa lu mental health issue biasa? Gen Z banget Gengsi ya. banget kan. Aduh gue pengen healing gitu Bener, kan. bener, Kenapa bener. lu lagi ada masalah apa? Nggak apa-apa, cuma mental health issue aja. Nah semua dikaitkan dengan mental health issue gitu. Nah gimana menghadapi orang-orang dengan mental health issue ini gitu kan. Padahal kita tahu maksudnya mental health issue itu kalau zaman dulu gitu ya, itu kan dianggap kayak you have mental health issue, it means lu gila gitu Iya, kan. iya, iya. Lu harus masuk rumah sakit jiwa atau segala macam. Tapi Ya, sekarang bener. dengan mudahnya anak muda itu kemana-mana, ya gue kan mental health issue, gue butuh gue butuh healing mental Bener, gitu kan. Ini gimana nih warga muda menanggapi hal ini? Atau misal lu pribadi deh? Ya kalau misalkan kita bicara setiap generasi ini kan punya kecenderungan yang berbeda-beda ya. Mungkin hari ini kalau misalkan kita bicara generasi kita dengan pola hidup, kebiasaan-kebiasaan kita saat ini, apalagi kemajuan teknologi yang udah begitu pesat dan lain sebagainya, mungkin beda dengan culture yang dirasakan atau yang diterapkan dulu pada zaman mungkin orang tua kita ya, generasi-generasi baby boomers dan lain sebagainya. Ya kalau misalkan bicara mental health ini kan udah menjadi suatu hal yang udah dekat lah ya, apalagi anak-anak muda Jakarta gitu-gitu kan, yang dimana ketika ada tekanan secara sosial, secara mental, secara mungkin bicara terkait pekerjaan itu agak sedikit cenderung lemah ya, kayak gitu. Makanya ya kita sebenarnya tidak bisa menyalahkan juga karena pola zaman dulu dan sekarang itu berbeda kayak gitu. Cuman ya mau bagaimanapun kesehatan mental khususnya di anak muda juga memang harus diperhatikan karena itu bisa berdampak negatif ke depannya kalau misalkan nggak langsung ditangani sih. Kalau misalkan menurut gue gitu ya. Oke. Nah sebenarnya masalah utama dari terjadinya mental health issue itu apa? Mental health itu biasanya kayak tekanan pekerjaan, masalah percintaan, hal-hal sosial lah, kayak contoh misalkan pola hidup, gaya hidup, apalagi anak-anak di Jakarta ini kan yang dengan tren mungkin FOMO dan lain sebagainya. Oke. Kalau misalkan kita nggak bisa mengikuti zaman, kita akan keterbelakangan Iya. gitu-gitu kan ya. Mungkin itu jadi salah satu faktor yang menyebabkan kesehatan mental atau mental health di anak muda hari ini agak sedikit terganggu gitu. I see. Karena kalau misalnya gue melihat ya jujur ini memang ada keterkaitan dengan generasi-generasi sebelumnya gitu. Kenapa sampai akhirnya generasi kita yang sekarang, generasi Z dan Alpha ini banyak sekali mengalami mental health issue. Salah satunya adalah karena faktor keluarga itu sendiri. Banyak banget kan yang maksudnya ya kita nggak bisa salahkan lah, tapi memang ini terjadi gitu. Mungkin lu juga tahu ya, mungkin anak-anak 90-an atau anak-anak 2000 awal gitu ya, ya bisa dibilang generasi Z dan millennials gitu. Banyak banget yang akhirnya punya anak sebelum siap gitu kan. Bener. Atau menikah di usia dini gitu Benar, dan akhirnya benar, punya benar. anak dan segala macam. Nah, ketidaksiapan itu sebenarnya akhirnya menghasilkan produk-produk atau anak-anak yang bisa dibilang prematur Benar. gitu. Dan akhirnya muncullah itu mental health issue. Nah sebenarnya kalau kita melihat isu ini gitu kan, berarti kita harus bisa mencari solusi dan jawaban begitu kan. Gimana sih caranya menjawab isu ini atau menjawab keresahan masyarakat kita. Nah dari warga muda sendiri atau dari lu sebagai komisaris nih, melihat ini gimana sih cara menanganinya? Ya itu jadi salah satu hal terpenting hari ini ya, sebagai kita anak muda, apalagi pasangan muda yang hari ini sedang menjalani bahtera rumah tangga ya. Sebenarnya menikah muda atau menikah dini sebenarnya nggak salah juga. Yang penting sudah ditanamkan dan sudah juga belajar terkait parenting, terkait bagaimana sih kita mengurus anak. Terus juga kan rumah tangga ini juga kan nggak selamanya bahagia ya. Iya, Nggak sih? oke. Kan ada konflik, entah gue nggak suka nih lu abis makan gak nyuci piring, gue nggak suka nih lu abis mandi handuknya taruh di kasur, gitu-gitu kan. Itu kan mungkin salah satu penyebab percikan konflik yang terjadi di pasangan muda. Cuman kalau misalkan menurut gue sih untuk memitigasinya, untuk mengantisipasi terjadinya hal-hal seperti itu ya,
sebelum kita menikah setidaknya kita paham loh apa sih tupoksi menjadi suami, apa sih tupoksi menjadi istri, dan apa sih hal-hal yang perlu dilakukan nih ketika kita sudah punya anak dan lain sebagainya. Apalagi kan kalau udah punya anak biasanya kan perempuan ada apa sih itu yang kayak kecenderungan secara mental gitu loh. Apa ya? Tuh. Kayak mungkin ada rasa takut nih anak apa namanya nggak takut nggak bisa membesarkan dengan baik dan lain sebagainya. Gue agak sedikit kurang paham sih apa sih nama Mungkin ininya. begitu punya anak jadi baby blues gitu kali. Ya baby blues maksud gue itu. Jadi kayak begitu ya, mungkin ada hal-hal yang perlu dimitigasi ketika kita sebagai anak muda, sebagai pemuda-pemudi untuk menikah. Ya banyak knowledge yang harus dipelajari sih terkait parenting dan lain sebagainya. Oke, berarti lu pribadi udah siap nikah nih kayaknya ya. Ampun. Perlu banyak pemahaman dulu lah ya gitu untuk siap bisa menikah lah kira-kira begitu. Oke. Nah, oke, mungkin kita move sedikit kali ya ke pembahasan yang mungkin ini penting sih, sebenarnya penting gak penting gitu di masyarakat gitu, karena banyak gue temui gitu belakangan ini, apalagi di anak-anak muda kita gitu ya, melihat bahwa karena adanya mental health issue tadi yang belum beres dan segala macamnya, ini berdampak ke akhirnya rasa antipati gitu, atau ke rasa yang kayak udahlah bodo amat gitu loh, apatis, terutama sama bidang-bidang sosial, sama bidang politik kayak gitu. Nah menurut lu pribadi nih gimana nih tentang hal ini? Ya mungkin hari ini ada beberapa ya kecenderungan yang anak muda, gue nggak bilang sepenuhnya apatis ya, cuman lebih ke apa sih ya, minat untuk hal-hal yang berbau terkait sosial, politik itu mungkin agak kurang ya, karena ya memang trennya hari ini di anak muda itu ya, kalau misalkan gue sebagai anak muda dengan umur sekian, gue sukanya apa sih, hobi gue, contoh misalkan skateboard ya ketika gue bermain skateboard atau bermain BMX contoh gitu ya, ketika gue udah senang ya udah gue tuh sesimpel itu apa namanya untuk menimbulkan morfem kebahagiaan gue gitu. Jadi gue kayak mungkin ya udahlah politik mah biarin aja politik kayak gitu-gitu kan gitu. I see. Nah berarti kalau misalnya lo melihat nih, kan kita juga udah punya banyak medsos lah ya, kita bisa melihat lah ya kira-kira anak muda itu seperti apa sekarang, apalagi hampir semua anak muda di Indonesia tuh pasti punya medsos dan pakai medsos gitu ya. Lo melihat nih, karena kita udah mau menjelang pilpres juga gitu ya, lo melihat gimana sih anak-anak muda ini terhadap masalah perpolitikan di Indonesia? Menurut gue sih cukup antusias ya, maksudnya gue sih bersyukur hari ini banyak anak muda yang fokus bicara terkait politik, fokus bicara terkait bagaimana sih kita sebagai anak muda bisa tepat dalam pilihan politik, terus membawa aspirasi kita sebagai pemuda. Itu gue cukup bersyukur ya dengan antusias euforia anak muda hari ini yang lebih baik daripada sebelum-sebelumnya, kira-kira begitu sih. I see. Berarti kalau misalnya sekarang di anak muda justru yang lu temukan itu banyak yang antusias ya dibanding yang apatis. Banyak yang antusias sih. Oke, banyak yang antusias. I see. Ya karena mungkin hari ini ya secara edukasi politik anak muda sudah lebih cakap ya. Mereka sudah tahu bahwa politik ini adalah salah satu jalan yang menentukan semuanya gitu. Bahkan lo mau beli sepatu sneakers, kalau misalkan nggak ada keputusan politik yang baik ya lo nggak bakal bisa beli sepatu itu, kira-kira gitu loh. Lo mau beli barang-barang hal apapun untuk menunjang gaya hidup lo, kalau misalkan keputusan politik di atas itu nggak berpihak kepada hal tersebut ya lo nggak akan bisa memenuhi atau terpenuhi dalam keinginan lo untuk ke situ gitu. Mungkin itu jadi salah satu kesadaran politik yang bagus untuk anak muda hari ini, melihat bahwa gue harus ikut berpartisipasi nih berpolitik, gue harus bisa mengawal nih pesta demokrasi ini dengan baik kayak gitu. Karena partisipasi politiknya nggak cuman hanya ikut tim pemenangan dan lain sebagainya, tapi aspirasi kayak kita sebagai anak muda nih butuh ruang publik yang bagus, butuh udara yang segar. Itu kan salah satu aspirasi partisipasi politik anak muda yang hari ini banyak disampaikan oleh anak-anak muda lah
kayak gitu. Oke. Nah, kita melihat kan bahwa memang antusiasme dari anak muda itu memang ada gitu ya. Tapi memang nggak memungkiri bahwa sebenarnya kalau kita melihat tren ini gitu ya, pasti banyak nih dari senior-senior atau dari orang-orang yang terdahulu nih, pasti banyak yang Kanda gitu kan. kanda-kanda yang melihat, wah nih udah mulai mengincar-ngincar posisi saya gitu kan. Ntar kalau dia makin naik posisi saya tergeser gitu kan. Banyak yang seperti itu gitu. Memang ini nggak munafik ya, kita ngomong apa adanya aja gitu. Banyak juga yang mendukung gitu. Tapi gimana nih melihat bahwa banyaknya orang yang sebenarnya nggak suka kalau anak muda itu masuk ke dunia politik? Ya dalam politik ini juga kan ada yang suka dan ada yang tidak suka ya. Apalagi kalau misalkan kita bicara figur ya. Tapi kalau misalkan menurut gua sebagai individu dan sebagai pribadi, gue sangat mengapresiasi kok kalau misalkan anak muda yang dia punya niatan untuk mengabdi secara kepemimpinan di politik kayak gitu loh. Karena kenapa gue harus apresiasi? Karena kalau misalkan kita bicara anak muda secara keseluruhan juga belum tentu ada yang mau punya niatan begitu gitu loh. Kayak mau mengabdikan diri kepada masyarakat, mau mengabdikan diri kepada rakyat, dan kerja untuk bangsa Indonesia. Itu kan suatu tugas dan pekerjaan yang sangat sulit ya untuk anak muda ya. Tapi kalau misalkan ada representasi dari anak muda yang punya niatan yang bagus untuk bisa membenahi bukan membenahi, bisa memperbaiki Indonesia lebih bagus dan bisa untuk membawa ke arah yang lebih baik, kenapa enggak kayak gitu loh. Karena ya kalau misalkan kita kita bandingkan ya, mungkin anak muda dengan kalangan orang tua mungkin berbeda secara pengalaman gitu ya. Mungkin berbeda. Kalau misalkan lu bicara anak muda dengan pengalaman 10 tahun dengan orang tua yang mungkin berpengalaman 30 sampai 40 tahun, itu kan pasti beda kayak gitu lah. Cuman emang parameter atau indikator yang mau kita ukur hanya dari pengalaman. Tapi kan enggak itu gitu kan. Nah, anak muda ini itu bicara terkait masa depan menurut gue. Dia punya ide-ide yang bagus, dia punya ide-ide yang segar untuk diberikan kepada bangsa ini kayak gitu loh. Menurut gue begitu sih. Berarti lu setuju dong kalau misal dibilang sebelum ini bahwa ruang-ruang untuk anak muda terjun ke politik itu sebenarnya sangat sedikit dan sangat dibatasi. Iya, menurut gue begitu. Gue sepakat sih, karena ya pengalaman gue sebelumnya juga mungkin karena umur gue dan pengalaman gue yang belum terlalu cukup mumpuni ya mungkin gue pernah dianggap sebelah mata juga sih. Maksudnya dalam arti kayak kalau misalkan di Jawa tuh bahasanya gimana ya, kayak udahlah kamu anak kecil nggak usah ikut-ikutan kayak gitu-gitulah. Tapi dengan pakai bahasa Jawa ya gitu kan. Mungkin begitu. Cuman kan ya kembali lagi gue bilang bahwa anak muda nggak selamanya minim pengalaman itu buruk kayak gitu. Tapi dia punya kualitas, dia mungkin belajar kuliah di di kampus-kampus tertentu yang dia bisa punya bekal loh dari hasil dia belajar, hasil dia menuntut ilmu yang bisa diterapkan, diimplikasikan di kehidupan masyarakat kayak gitu. I see. Karena ini penting banget sih karena untuk Indonesia ke depannya ya. Kita tahu bahwa data di awal tadi 56% anak muda dan generasi muda itu ada di sini. Bahkan kalau misalnya kita tidak diberdayakan, mungkin nantinya di tahun 2030-an gitu. Ini semua akan Indonesia bisa hancur jujur. Kalau anak mudanya nggak terjun dari sekarang. Dan gue setuju gitu sama statement barusan bahwa banyak sekali anak muda yang dipandang sebelah mata gitu. Padahal kompetensi anak muda zaman sekarang itu jauh berbeda sama kompetensi anak muda zaman dulu. Karena ya kita tahu globalisasi, ya, kemajuan teknologi. Nah, dulu ngelihatnya nih kemajuan teknologi dan globalisasi yang kian cepat berubah gitu. Ini adalah sebagai hal yang positif kan sebenarnya. Positif menurut gua. Positif sebenarnya. Tapi banyak hal juga yang negatif dari situ. Ya. Nah, gimana caranya anak muda memerangi ini sih sebenarnya? Ya kalau misalkan menurut gue sih kita harus memfilter itu ya. Kayak contoh misalkan dalam perkembangan zaman apapun pasti ada positif dan negatif. Ada perdebatan di situ gitu loh. Bahkan bicara terkait era industri, era pertanian dan lain sebagainya,
pasti ada perdebatan di situ. Cuman di hari ini dengan teknologi yang semakin pesat, ya kita sebagai anak muda harus pinter-pinter nih memfilter mana yang baik dan mana yang buruk kayak gitu. Apalagi dengan arus informasi yang cepat, bahkan kita bisa mendapatkan informasi dari genggaman tangan kita lewat ponsel dengan hitungan detik kayak gitu kan. Itu banyak sekali informasi yang bisa kita dapat, tapi kan nggak semua informasi itu benar. Pasti kan ada informasi yang tidak benar, hoax dan lain sebagainya. Apalagi kayak musim-musim pesta demokrasi seperti ini kan pasti ada yang black campaign lah dan lain sebagainya. Itu perlu juga sih kita sebagai anak muda untuk memfilterisasi itu, biar hal-hal yang kita dapatkan, informasi yang kita dapatkan itu benar-benar hal-hal yang positif kayak gitu. Oke. Kira-kira apa sih yang menurut lu pemerintah bisa lakukan untuk anak-anak muda? Dan gimana sih, ada ide apa gitu dalam lu untuk pemerintah melakukan kebijakan gitu untuk anak-anak muda? Menurut gua perlu juga ditekankan bahwa anak muda ini bukan hanya sebagai objek politik aja gitu. Bukan hanya sebagai masa yang hari ini secara bonus demografi besar, sekitar 50-an lebih persen populasi pada saat ini ya, generasi milenial dan generasi Z itu nggak hanya sebagai objek politik aja, tapi sebagai subjek politik aja. Jadi gue harap Mas Gibran atau nanti siapapun yang jadi gitu ya, ketika sudah jadi menjadi pemimpin di Republik ini ya harus mengakomodir kepentingan anak muda. Cobalah ajak bicara anak muda ini senangnya apa sih, kayak mereka lebih dominan kemana sih gitu. Nah mungkin menurut gua perlu dirangkul aja sih, diajak bicara gitu-gitu. Apalagi kalau anak muda kan ya sebenarnya santai-santai aja gitu kan. Lu mau ngajak nongkrong di warung kopi kayak mau di pinggir jalan dengan obrolan yang entah itu biasa ataupun agak berat sedikit pun juga nggak masalah gitu. Yang penting esensi aspirasi dari teman-teman pemuda ini tersampaikan loh gitu-gitu. Kayak contoh misalkan gua ini anak organisasi dan anak komunitas ya. Mungkin contoh misalkan nih gue lebih suka musik musik underground ya, atau musik punk dan lain sebagainya ya. Ya gue mungkin akan bicara terkait fasilitas itu gitu loh. Kayak contoh misalkan gue sebagai orang yang menyukai musik underground atau musik punk ini ya, gue pengen ada loh tempat-tempat di sudut-sudut kota yang bisa mengakomodir anak-anak komunitas itu gitu loh. Kayak contoh dan lain sebagainya, kayak sepeda gitu kan. Ya mungkin hari ini di Jakarta sudah cukup baik ya fasilitas teman-teman hobi di teman-teman hobi sepeda di Jakarta ya. Itu juga perlu ditingkatkan juga di kota-kota lainnya juga sih. Menurut gua hal-hal yang mendasar terkait kebutuhan-kebutuhan anak muda itu perlu diperhatikan juga sih gitu. Di sisi lain kayak isu-isu anak muda ini kan kayak mungkin tadi pertama kita bicara terkait mental health ya. Mental health itu perlu juga diperhatikan, kesejahteraan sosial, apalagi lapangan pekerjaan. Nah itu yang hari ini dikeluhkan anak-anak muda sih. Kayak Sopar lu setelah lulus kuliah ngapain nih, bingung. Sedangkan lapangan pekerjaan sedikit dan lain sebagainya ya. Itu yang menjadi salah satu keresahan anak muda sih. Nah menurut gua itu yang perlu diperhatikan oleh para pemimpin kita yang di atas ini ya. Yang di atas ini ya gitu. Bener-bener karena dengan demikian kan berarti anak muda itu adalah teralihkan bukan ke hal-hal yang negatif, tapi ke hal-hal positif yang bisa membangun diri mereka gitu. Dan gue setuju banget karena memang anak muda itu bukan hanya sekedar objek, tapi mereka itu sebenarnya aset untuk negara. Begitu dikasih kesempatan, aset ini kan bisa bertambah jumlah dan menghasilkan hal-hal baik di kemudian hari. Ini yang benar-benar harus dinotis sebenarnya sama pemimpin kita di atas. Di atas ini. Oh. Benar sih. Gitu. Betul. Dan sebagai anak muda juga ya, gue juga punya keresahan sebagai ya itu gitu loh. Karena memang ruang-ruang kita nggak banyak gitu, apalagi kayak ruang-ruang hobi kita mungkin banyak dibatasi dan akhirnya kita banyak lari ke hal-hal negatif kayak gitu kan. Jadi memang ini perlu banget sepertinya ya untuk diterapkan, apalagi di kota-kota besar karena tingkat stresnya juga tinggi. Balik lagi ke mental health issue kayak gitu kan. Ini memang ini sesuatu hal yang harus banget dikerjakan sih. Tapi oke, kalau lu ngelihat nih ke depan gitu ya, apa sih yang kira-kira bisa dicapai anak muda gitu, terutama dalam politik? Karena kan banyak ya, tadi lu bilang yang antusias banyak, tapi gue juga tahu pasti yang
antipati dan apatis itu juga banyak gitu ya, yang nggak peduli itu juga banyak gitu. Tapi kira-kira apa sih harapan lu gitu ngelihat anak muda gitu masuk ke politik gitu, kira-kira seperti apa gitu? Ya, kalau harapan gua sendiri sih, walaupun pada hari ini ada beberapa representasi anak-anak muda yang berada di apa namanya era kepemimpinannya Pak Jokowi ya, dan juga di parlemen legislatif juga ada beberapa anak muda yang masuk dalam struktural menjadi anggota DPR. Nah, menurut gua harapan kedepannya lebih banyak lagi sih antusiasme anak muda untuk terjun secara peran dalam politik, Oke. karena eh, hal-hal yang mungkin jadi aspirasi anak muda ketika tidak digaungkan di dalam pemerintahan, di dalam struktural, ya itu juga kemungkinan besar juga nggak akan mungkin bisa terrealisasikan. Nah, menurut gua kalau misalkan kita sebagai anak muda kepengen aspirasi-aspirasi kita ini apa namanya terrealisasi dalam kebijakan atau dalam peraturan yang ada di Republik ini, ya kita harus berada dalam struktural itu. Oke. Dan menurut gua peran penting pemuda hari ini jangan apatis terhadap politik. Kalau perlu kita terjun ke politik untuk membenahi sistem kayak gitu. Oke. Kalau misalkan kita ngerasa sistem kita bobrok, ya kita jangan mengeluh aja, jangan cuman pemerintah gini 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 gitu gitu. Nggak hanya begitu, tapi kita juga harus bisa memberikan bahwa oke deh, kalau misalkan hari ini tidak terpenuhi aspirasi-aspirasi kita, maka besok kita akan masuk dalam struktural apa namanya parlemen itu, kita akan genjot aspirasi-aspirasi pemuda untuk segera direalisasikan. Menurut gue penting banget peran anak muda hari ini besok ke depannya untuk bisa lebih banyak masuk dalam struktural politik sih. Berarti lu setuju ya kalau anak muda itu pegang posisi-posisi strategis di pemerintahan sebenarnya? Penting sih, menurut gue setuju banget, karena buktinya ada beberapa ya anak-anak muda yang hari ini berada dalam politik, berada dalam apa namanya sistem politik di Indonesia, dia mereka juga punya kualitas. Kayak contoh misalkan siapa ya? Mungkin Mas Dito ya, Mas Yeah. Dito Aryo Tejo ya, hari ini sebagai Menteri Pemuda dan Olahraga. Dengan usianya dia yang 32 tahun atau 33 tahun gitu ya, dia bisa kok mengurus apa namanya isu terkait kepemudaan dan olahraga, dan capaian-capaiannya bagus kok. Kalau misalkan kita lihat dari tahun sebelumnya dan sampai tahun sekarang ya, indeks kepemudaan juga meningkat kok. Iya. Terus prestasi-prestasi keolahragaan yang didapatkan oleh timnas Indonesia dan mungkin cabang-cabang olahraga lainnya juga semakin meningkat kok. Iya. Berarti kan anak muda juga bisa loh menjadi pemimpin di Republik ini, Dan membawa prestasi membawa begitu ya? prestasi kayak gitu loh. Jadi nggak ada salahnya kita apa namanya mungkin pemerintah memberikan kesempatan yang lebih dan memberikan ruang yang lebih untuk pemuda. Oke. Nah ini bener sih, gue setuju gitu. Apalagi ini kan kalau kita bicara di konteks pemerintahan gitu, politik gitu. Mungkin iya banyak yang gitu, tapi kita juga tahu ya mungkin anak-anak muda zaman sekarang juga lebih suka menjadi pengusaha gitu kan. Lebih suka menjadi orang-orang yang bergerak di bidang bisnis, karena memang mungkin secara cuan ya lebih banyak gitu kan. Ya nggak bisa bohong dong, kita nggak bisa munafik gitu. Pengen cepet kaya. Pengen cepet kaya gitu kan, pengen cepet financial freedom bahasanya. Gitu kan, gue pengen pensiun di umur 30 katanya gitu kan. Kecenderungan anak-anak muda yang pengen berusaha atau menjadi entrepreneurship itu tinggi sebenarnya. Cuman mungkin karena terkendala terkait modal dan terkait apa namanya suntikan dana, itu menjadi salah satu masalah yang apa namanya dihadapi oleh pemuda hari ini. Dan ketika ada apa namanya bantuan startup atau bantuan usaha, baik itu UMKM ataupun bisnis menengah ke atas, menurut gua itu menjadi salah satu hal yang menarik sih untuk anak muda gitu ya. Kalau kita bicara terkait bisnis kan banyak hal yang terdapat dalam bisnis itu gitu loh. Maksudnya variabel-variabel faktor-faktor yang di dalamnya itu kan sangat banyak ya, sangat banyak. Jadi menurut gua ya jadi salah satu ide yang bagus sih. Jadi salah satu opsi ya untuk anak-anak ini bisa mengembangkan bisnisnya gitu ya. Benar sih. Nah mungkin terakhir nih Kak Helmi gitu ya, gue mau nanya gitu, ada gak sih mimpi lu untuk Indonesia maju? Mimpi gua untuk Indonesia maju, gua punya mimpi bahwa semua anak-anak
muda di Indonesia itu secara kesejahteraan, secara kehidupan bersosial itu semuanya bisa merata sih. Kayak contoh misalkan mungkin hari ini indeks pendidikan anak-anak yang mungkin dari SMA ke kuliah itu juga nggak terlalu banyak gitu. Maksudnya kalau gue ngambil sampel di kampung gue ya, di kampung gue tuh di Cilacap sana, di salah satu desa di Cilacap sana itu yang kuliah itu juga nggak terlalu banyak gitu lah. Oke. Kayak contoh misalkan dari 100 pemuda yang ada di desa tersebut paling cuma aja 5-10 orang yang bisa kuliah. Oke. Itu pun berbagai banyak faktor ya, entah itu faktor ekonomi, entah itu faktor minat dan lain sebagainya. Nah, menurut gua hal-hal yang menunjang seperti pendidikan, kesehatan itu mungkin harus segera segera diatasi gitu loh. Karena ya kalau misalkan kita bicara di Jakarta nggak terlalu banyak nih problematika pelik yang ada di Jakarta. Tapi kalau misalkan kita lihat, coba bro lu ke NTB, coba bro lu ke NTT. Nah itu banyak banget problematika di sana yang masih banyak kekurangannya kayak gitu loh. Makanya di Warga Muda kita setiap 1 tahun 2 kali itu mengadakan pengabdian di desa-desa terpencil di ujung Indonesia untuk kita bisa mengetahui loh apa di sana sih permasalahannya, apa sih di sana yang dibutuhkan masyarakat sana kayak gitu. Dan menurut gue perlu ada pemerataan itu sih. Sama ya terkait lapangan pekerjaan dan lain sebagainya gitu-gitu sih. Oke, luar biasa. Thank you so much Kak Helmi udah hadir Thank di you Rumah juga, Indonesia Maju. Pine. Terima kasih udah sharing ilmunya. Semoga Mohon. next beneran bisa tercapai ya itu semua dan anak muda ini bisa menjadi pemimpin-pemimpin baru dan banyak wajah-wajah baru di kepemerintahan Indonesia. Wajib ya. Wajib ya. dong. Luar biasa. Oke deh, thank you ya udah diundang. Sama-sama. Rumah Indonesia Maju. Terima kasih juga buat teman-teman semua yang udah nonton. Jangan lupa teman-teman untuk di like, comment, dan subscribe. Sampai ketemu lagi. Salam Indonesia Maju.